Pemirsa, ironis dan tragis, seorang polisi berpangkat Brigadir 1 di Cirebon, Jawa Barat tega menganiaya dan mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus ini mencuat usai ibu korban mengadu ke pengacara Hotman Paris dan viral di media sosial. Bribtu CH hanya terdiam saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Polisi ini menjadi tersangka kekerasan seksual dan penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Ironisnya, pencabulan ini terjadi sejak korban berusia 9 tahun hingga kini korban berusia 11 tahun. Bribtu CH dilaporkan istrinya yang curiga dengan perubahan sikap anaknya. Dari kasus ini, selain hasil visum, polisi juga menyita barang bukti yakni seragam sekolah dasar yang digunakan korban saat dianiaya dan dicabuli tersangka. Polisi cabul ini dijerat pasal berlapis tentang KDRT dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tanggal 5 meningkat menjadi LP, kemudian tanggal 6 September kita lakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 7 September. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah 19 hari melakukan penahanan. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Pelaku adalah oknum anggota Polri, inisial CH dan dengan pangkat Bribtu. Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tidak mengekspos anak menjadi korban pencabulan untuk melindungi masa depan korban. Pelaku hari pertama langsung ditangkap dan langsung ditahan. Itu bukti komitmen profesional seluruh penyidik ya untuk keadilan para korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak tidak serta-merta memviralkan ya. Kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Kini Bribtu CH, tersangka pencabulan dan penganiayaan anak tiri, harus mendekam di sel tahanan Polresta Cirebon. Ia menanti persidangan yang akan mendudukan dirinya sebagai terdakwa. Sebelumnya, kasus pencabulan akhirnya ditangani polisi usai ibu korban mengadu pada pengacara Hotman Paris Hutapea hingga viral di media sosial. Ibu korban mempertanyakan lambatnya penanganan kasus pencabulan anaknya oleh oknum polisi. Ibu korban juga sempat khawatir karena tidak diperkenankan mendampingi anaknya saat berita acara pemeriksaan di kantor polisi. Pemirsa, ratusan sivitas akademika di Bandar Lampung berunjuk rasa di lapangan kantor gubernur. Salah satu tuntutan massa agar lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi dibubarkan. Massa yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, APTISI Wilayah 2B Lampung dan mahasiswa menggeruduk gedung DPRD Provinsi Lampung Selasa siang. Aksi unjuk rasa ini digelar guna menyampaikan sejumlah tuntutan. Adapun tuntutan massa antara lain bubarkan lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi yang dianggap membebani perguruan tinggi swasta. Untuk itu mereka meminta kembali ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan bubarkan jalur mandiri PTN. Kami sebagai perguruan tinggi swasta ini merasa dirugikan karena kami adalah bagian dari negara yang juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi sudah dibahas juga bahwa PTS ini sudah sejak lama sebelum Indonesia merdeka kami bersama-sama dengan perguruan tinggi negeri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, aksi massa juga meminta pemerintah menunda pembahasan RUU Sisdiknas dan melibatkan seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Polemik pembentukan tim bayangan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim berlanjut di Senayan. Hampir seluruh anggota Komisi 10 DPR mempertanyakan keberadaan 400 tim bayangan itu. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan. Pemaparannya mengenai 400 orang di luar Kemendikbud menuai polemik. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam rangkaian agenda United Nations Transforming Education Summit di markas PBB.
Right now, we have 400 product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our ministry. This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the Director General, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? Pembentukan tim khusus yang beranggotakan 400 orang di luar Kemendikbudristek menuai kritikan. Dalam rapat bersama Komisi 10 DPR, Nadiem mengakui kesalahannya menggunakan nama shadow organization atau organisasi bayangan. Nadiem menyebut organisasi yang dimaksud merupakan vendor yang bertugas melakukan mirroring. Mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami. Mirroring itu artinya apa? Mirroring itu artinya setiap Direktur Jenderal yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan tim, suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi. Jadi dalam rapat bersahabat tersebut, sejumlah anggota DPR mempertanyakan dan menyinggung 400 tim bayangan yang Nadiem katakan di rapat PBB beberapa hari lalu. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Namun di sisi lain, ada pula apresiasi yang datang dari anggota Komisi 10 DPR yang lain. Ya, ini bukan shadowing atau bukan ini, tapi mirroring gitu ya, dan sudah menghasilkan karya-karya. Jadi kalau saya bisa luruskan, apa yang Saudara Menteri sampaikan di PBB itu, tim ini merupakan karyawan dari Telkom. Betul. Pemirsa, kepedulian terhadap ciptaan Tuhan ditunjukkan oleh seorang perempuan asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah, ia merawat kucing-kucing jalanan atau yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Desi Hermita, warga Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan sabar merawat kucing-kucing ini. Sebelumnya mereka ditemukan terlantar di sejumlah sudut kota di Pangkal Pinang dan sekitarnya. Selama 5 tahun terakhir, Desi merawat lebih dari 50 ekor kucing. Untuk menampung hewan-hewan ini, Desi memanfaatkan pekarangan di belakang rumah orang tuanya dengan membangun rumah penampungan kucing sementara. Dengan telaten dan sabar, Desi merawat hewan mungil ini, baik yang ada di kandang maupun di luar kandang. Ia juga mengobati kucing yang dalam keadaan sakit. Kucing liar dan request. Ini sudah sejak kapan? Sudah lama sih, dari 2000 lebih ya. Dari tahun 2000-an ya. Oke. Terus untuk kasih makannya gimana? Makannya ada yang bantu kadang. Kalau nggak ada yang bantu, kira-kira habis berapa untuk beli pakan sehari? Pakan sehari 30. Kadang beli pala ayam. Meski terbatas biaya, Desi tetap bertekad merawat kucing-kucing terlantar dan sakit di rumah penampungannya. Namun, ia juga menanti uluran tangan dari donatur yang tergerak untuk membantu upayanya menyelamatkan makhluk ciptaan Tuhan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Center for Strategic and International Studies melansir survei terkait pemilih muda dan pemilu 2024. Survei mengungkap kenaikan elektabilitas sejumlah partai politik, termasuk Partai Persatuan Indonesia, yang tembus hingga 5,1%. Survei politik yang dilakukan oleh CSIS digelar pada 8 hingga 13 Agustus 2022 dengan 1.200 responden berusia 17 sampai 39 tahun yang dianggap sebagai pemilih muda.
Hasil survei, sejumlah partai politik dinilai mengalami kenaikan tingkat elektabilitas, tak terkecuali Partai Perindo. Perolehan elektabilitas Perindo bahkan naik hingga 5,1%, sejajar dengan Partai Nasdem, melampaui Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan beberapa partai lainnya. Dari sisi popularitas, Partai Perindo tembus angka 82,5% di peringkat 6 besar. Waketum Perindo, Boyke Nofrizon mengatakan perolehan Partai Perindo karena sebagai partai baru dianggap bisa melakukan perubahan. Perindo dianggap partai politik yang hari ini tempat bernaungnya kreasi-kreasi dan inovatif anak-anak muda. Lewat apa? Ya lewat Perindo punya TV ya, MNC ya. MNC memberikan kontribusi sangat luar biasa terhadap perubahan-perubahan yang dianggap di usia 19 sampai 39 tahun itu. Kenapa? Mereka menyukai, kalau dari segi kreativitas, mereka menyukai tentang dunia-dunia kreatif, dunia digital, dunia art ya, kesenian, segala dunia kreatif. Itu mereka menyukai itu, dan Perindo lewat MNC memberikan wadah itu. Apa ya, kita lihat dari tayangan-tayangan MC ya, tayangan-tayangan misalnya kita punya X Factor, kita punya Indonesian Idol, kita punya MasterChef, apapun itu kan mewakili, dan mereka suka dengan itu. Hasil survei popularitas partai politik CSIS di kalangan anak muda Indonesia menghasilkan Partai Golkar dikenal karena popularitasnya mencapai 94,0%, sementara karena kesukaan sebesar 75,9%. PDI Perjuangan dikenal karena popularitasnya sebesar 93,5%, sementara karena kesukaan 68,2%. Gerindra dikenal karena popularitasnya sebesar 92,7%, sementara karena kesukaan 79,0%. Demokrat dikenal karena popularitasnya sebesar 91,6%, sementara karena kesukaan 82,0%. Nasdem dikenal karena popularitasnya sebesar 84,2%, sementara karena kesukaan 71,0%. Partai Perindo dikenal karena popularitasnya sebesar 82,5%, sementara karena kesukaan 75,8%. PAN dikenal karena popularitasnya sebesar 78,7%, sementara karena kesukaan 71,4%. PKS dikenal karena popularitasnya sebesar 71,5%, sementara karena kesukaannya 72,2%. Hanura dikenal dengan popularitasnya sebesar 69,8%, sementara karena kesukaan 67,1%. PKB dikenal karena popularitasnya sebesar 68,1%, sementara karena kesukaan 72,8%. P3 dikenal karena popularitasnya sebesar 65,2%, sementara karena kesukaan 72,8%. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, peningkatan jumlah pengangguran jadi masalah klasik yang harus dihadapi oleh pemerintah. Tidak hanya menurunkan angka pendapatan per kapita, masalah ini juga berpotensi meningkatkan jumlah kasus kejahatan. Dan untuk mengatasi masalah ini, Partai Perindo memiliki solusi konkret supaya generasi muda Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Seperti apa solusinya? Berikut liputannya untuk Anda. Mendapatkan pekerjaan menjadi salah satu masalah yang dihadapi generasi muda Indonesia. Seringkali mereka terkendala jenjang pendidikan saat menjalani seleksi penerimaan karyawan di sebuah perusahaan. Hal ini menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata untuk Indonesia yang digelar oleh Partai Perindo di Jakarta. Partai Perindo memiliki solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini jika dipercaya masyarakat untuk duduk di pemerintahan. Contoh, kita bagian software engineering. Dia di dalam teknisnya ya, dengan orang IT-nya juga tuh dia lolos segala macam dengan kriteria kerja itu. Tapi pas kita lompat ke HRD ternyata dia ada kurangnya satu. Dia belum S1. Gitu. Oke. Akhirnya nggak meloloskan dia lah. Nggak meloloskan dia. Padahal secara teknis, secara job desk-nya itu dia lolos. Partai Perindo akan terus bergerak mendukung pemerintah Indonesia untuk memecahkan masalah ketenaga kerjaan. Hal ini harus segera dilakukan mengingat resiko yang akan dihadapi jika angka pengangguran terus meningkat.
Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik per Februari 2022, tingkat pengangguran Indonesia tercatat sebesar 5,83% dari total penduduk usia kerja atau 208,54 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan.